Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru lagi ya, terkait info terbaru untuk P1, P2, P3 2023, P3K ya. Baru saja di sini teman-teman ya, dua kabar bahagia dari salah satunya dari Prof Nunuk Suryani selaku Dirjen GTK, dan juga info dari Bapak Suharmin BKN perihal penempatan P1 di P3K 2023 dan skema peluang untuk P2, P3. Baik, tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya terkait dua kabar bahagia dari Prof Nunuk ya dan BKN perihal penempatan P1 di P3K 2023. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Baik teman-teman sekalian ya, jadi di sini kita lihat teman-teman ya terkait dengan penempatan guru yang telah memiliki nilai di atas passing grade ya, guru lulus PG. Kita lihat bahwa setelah penempatan 131.025 di P3K Guru 2023 dari total jumlah 193.954 guru lulus PG, tersisa saat sekarang ini teman-teman ya sekitar 62.546 yang diupayakan dituntaskan tahun 2023-2024. Namun ya, bocoran yang kami dapatkan dari media sosial maupun dari jpnn.com mengatakan bahwa kemungkinan besar ya ada sekitar 50.000 P1 yang bisa ditempatkan menjadi ASN P3K dari total 62.546. Artinya apa teman-teman ya? Artinya masih ada sekitar 12 ribuan lebih teman-teman ya P1 yang belum bisa diangkat di tahun 2023. Tapi terlepas dari itu semua, Prof Nunuk mengatakan bahwasanya P1 yang belum diangkat di tahun ini tidak usah bersedih, masih ada satu putaran lagi tahun depan ya di P3K Guru 2024, dan beliau sangat optimis bahwa P1 di tahun 2024 bisa dituntaskan. Artinya apa? Kita berikan support sekuat-kuatnya, semaksimal mungkin agar Kemendikbudristek itu mampu merealisasikan program-program mereka teman-teman. Kemudian di sini juga ada info dari BKN ya. Jadi memang untuk jumlah P1 sekarang ini teman-teman itu sebenarnya tidak terlalu banyak sih ya. Hanya sekitar 62.546. Cuman ya menurut Mas Nadim ya penyebabnya tidak bisa diangkat semua ya itu tadi karena Pemda mengajukan formasi hanya 300.000, padahal kebutuhan itu sekitar 500.000 teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya bahwa untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu ada dua, yaitu mekanisme penempatan dan seleksi menggunakan CAT untuk P2, P3 dan pelamar umum. Sebagaimana kita ketahui P1 itu atau guru lulus PG 2021 tidak dites lagi di tahun ini teman-teman, jadi tinggal menunggu penempatan. Dan dari data yang kami dapatkan ada sekitar 50.000 P1 siap penempatan di tahun 2023 ini teman-teman. Artinya masih ada tersisa 12.000 lah ya yang diupayakan lah teman-teman ya dituntaskan juga di tahun 2024 nanti. Oke, di sini kita bisa simak ya kabar bahagia dari Prof Nunuk dan info penting dari BKN. Di sini katakan proses pengangkatan pelamar prioritas 1 teman-teman ya dalam seleksi P3K Guru 2023 itu lebih mudah. Jadi untuk P1 ini lebih mudah penempatannya ya. Artinya kenapa? Karena P1 ini tidak dites kembali dan langsung penempatan. Namun di sini dikatakan tidak semua P1 akan terakomodasi dalam pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Guru tahun ini teman-teman ya, walaupun formasi yang tersedia tahun ini sekitar 300.000. Karena sebenarnya kebutuhan dari Kemendikbud itu ada sekitar 500.000, tapi yang disetujui usulan dari daerah yang disahkan oleh Menpan RB itu cuma 300.000, sehingga tidak semua P1 diakomodasi. Kenapa bisa teman-teman? Karena ada juga jatah-jatah untuk P2, P3 dan pelamar umum teman-teman ya, karena mereka juga berhak untuk menjadi ASN P3K. Oke, kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman sekalian ya.
Nah, di sini dibahasakan jumlah sisa P1 yang belum mendapatkan formasi P3K 2021-2022 hanya sekitar 62 ribuan teman-teman ya. Betul ya. Jadi sisa P1 secara nasional itu 62 ribu karena sudah ada penempatan sekitar 67% ya P1 di tahun 2022 yang lalu. Jadi sebenarnya secara kuantitatif sih, sebenarnya secara kebutuhan harusnya P1 ini terakomodasi semua, tapi ya penyebabnya itu tadi karena ketersediaan formasi di masing-masing instansi masih sedikit. Itu yang menjadi salah satu penyebab utama masih ada yang tersisa. Nah, di sini ada info dari Dirjen GTK ya, Kemdikbudristek Prof Nunuk Suryani. Di sini dikatakan beliau mengungkapkan untuk pengangkatan P3K Guru 2023 itu terdapat 12.276 yang tidak bisa mendapatkan penempatan teman-teman ya. Jadi seperti itu ya. Jadi yang 12.276 ini itu tidak mendapatkan penempatan di tahun 2023. Tapi ini info dari Prof Nunuk, tapi jangan khawatir ya, masih ada satu putaran menurut beliau di tahun 2024 dan Prof Nunuk itu optimis teman-teman ya, tuntas lah ya yang 12.276 P1 ini mudah-mudahan bisa dituntaskan tahun depan teman-teman ya, 2024. Oke, kemudian di sini juga teman-teman ya, teman-teman perlu lihat sekitar ya. Jadi ini kabar baiknya di sini ada sekitar 50.000 P1 yang bisa diangkat tahun ini, sehingga jangan kaget ketika pengumuman penempatan nanti ada guru honorer menangis karena tidak bisa diangkat lagi. Ya, jadi untuk P1 dari 62.000 totalnya ada sekitar 50.000 P1 yang diangkat tahun ini. Sisanya sekitar 12 ribuan itu tidak bisa diakomodasi. Nah, di sini alasannya Dirjen Nunuk menyampaikan sudah melakukan berbagai upaya agar P1 ini terakomodasi semuanya. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Jadi Prof Nunuk sudah berupaya semaksimal mungkin teman-teman ya agar P1 ini terakomodasi semuanya. Buktinya ada di sini ya. Salah satu upaya real, upaya nyata dari Prof Nunuk yang kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Mulai dari menerbitkan regulasi untuk guru bahasa Inggris lewat linearitas sehingga mereka menjadi guru kelas. Ini fakta ya. Ini buah perjuangan dari Kemdikbudristek ya, Dirjen GTK, yang mana dulunya kan bahasa Inggris tidak linear dengan guru kelas SD, tapi sekarang teman-teman ya di P3K Guru 2023 bahasa Inggris itu sudah bisa melamar formasi jabatan guru kelas. Tujuannya agar guru bahasa Inggris ini bisa diakomodir, karena kalau mengandalkan formasi jabatan sesuai jasa itu susah teman-teman ya. Bahasa Inggris itu kebutuhannya tidak terlalu banyak. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut lagi di sini. Oke, nah di sini dikatakan begitu juga dengan guru prakarya dan kewirausahaan atau PKWU yang penempatannya sesuai jasa. Ambil contoh guru PKW yang jasanya Mapel IPA, maka bisa mengajar sesuai ijazah teman-teman ya. Ini salah satu bentuk perjuangan dari Kemendikbud, dari Dirjen GTK agar mapel-mapel gemuk untuk P1 kemarin atau yang sedikit formasinya itu bisa dicarikan solusi melalui pola linearitas. Tapi tetap teman-temannya 12.000 itu tidak bisa diangkat tahun ini, tapi mudah-mudahan bisa diangkat tahun 2024. Penyebabnya itu ya formasi sedikit teman-teman, hanya sekitar 300.000 ya untuk P3K Guru secara nasional. Padahal kebutuhan dari Kemendikbud pernah utarakan ada sekitar 500 ribuan. Itu yang harus teman-teman pahami ya terkait dengan informasi ini. Kemudian kita lanjut di sini kata. Nah, di sini gurunya tidak harus mengajar PKWU, tetapi formasi sesuai jasa guru bersangkutan. Ini dikatakan oleh Dirjen Nunuk. Sayangnya teman-teman ya, ternyata upaya maksimal tersebut itu ternyata belum bisa teman-teman ya mengakomodasi semua, sehingga tersisa 12 ribuan. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, Dirjen Nunuk pun menghimbau P1 yang tidak bisa terakomodasi dalam pengangkatan P3K Guru 2023 itu
itu sebaiknya tetap bersabar ya. Tetap bersabar. Kenapa? Karena masih ada satu putaran lagi perekrutan P3K Guru tahun 2024 atau tahun depan. Ini dikatakan oleh Prof Nunuk ya, agar guru-guru P1 yang tidak diakomodasi tahun ini agar tetap semangat karena masih ada satu putaran lagi untuk P3K Guru tahun depan teman-teman ya. Jadi masih ada jatah lah ya untuk P1 di tahun 2024. Nah, di sini Prof Nunuk atau Dirjen Nunuk bahkan optimis sisa P1 akan selesai tahun depan. Seperti itu teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami. Dirjen GTK saja optimis ya, apalagi kita sebagai pelamar P1 ya, seperti itu. Nah, dari BKN sendiri di sini ada informasi penting juga dari BKN. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharmen mengungkapkan pelamar prioritas 1 ya atau P1 tidak akan menjalani tes CAT lagi, mereka tinggal penempatan saja. Namun kata Deputi Suharmen, tidak semua P1 akan mendapatkan penempatan. Ini sudah sesuai dengan pernyataan dari Prof Nunuk ya. Istilahnya 12.000 P1 dipersiapkan ya untuk dituntaskan di tahun depan. Mudah-mudahan saja seperti itu teman-teman ya. Itu yang kita harapkan ya. Oke. Nah, di sini dikatakan juga oleh Bapak Suharmen memang benar P1 langsung penempatan, tetapi tergantung apakah ada formasinya atau tidak ya. Terang Deputi Suharmen kepada jpnn.com. Bagaimana dengan honorer K2 dan guru honorer negeri yang masa pengabdian minimal 3 tahun atau kita kenal dengan P2 dan P3? Di sini diinformasikan oleh Bapak Suharmen dari BKN menegaskan mereka tetap dites CAT dengan berbagai afirmasi. Apa salah satu afirmasi istimewanya untuk P2 dan P3? Di sini kita bisa lihat teman-teman ya. Di sini kita bisa cek. Di sini dikatakan salah satunya mereka tidak diberlakukan passing grade. Begitu nilai keluar maka kelulusannya berdasarkan ranking. Ini salah satu kemudahan juga untuk P2 dan P3 ya. Tidak seperti dengan pelamar umum. Kalau pelamar umum itu pakai passing grade. Kalau tidak mencapai passing grade tidak lulus. Tapi kalau guru lulus kalau P2 dan P3 itu tidak terbebani dengan passing grade. Ya, begitu nilai keluar kelulusannya itu berdasarkan nilai tertinggi, berapapun nilai tertingginya itu teman-teman ya. Jadi honorer K2 dan guru honorer negeri 3 tahun ke atas penentuan kelulusannya melalui perengkingan sebagaimana diatur dalam Kemenpan RB nomor 649 tahun 2023. Ini langsung dikatakan Bapak Suharmen ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.